Halo guys, jadi sekarang jam 8.47. Ini 8.47 malam by the way, jadi udah mau jam 9 malam. Dan sekarang ini masih di kampus. Dan karena sekarang lagi winter, suhunya 0 derajat. Bukan cuma itu, 2 minggu lagi sebenarnya di TU Delft bakal ujian. Jadi minggu ini sama minggu depan itu bakal jadi minggu yang hektik lah. Tapi anyway, ada beberapa dari kalian yang nanya-nanya tinggal atau kuliah di Belanda tuh minusnya apa sih atau gak enaknya apa. Dan emang itu benar ya. Jadi kuliah di luar negeri itu ya it's not always something fun atau it's always sunshine dan semacamnya. Ada aspek-aspek yang sebenarnya juga kurang enak. Dan di video kali ini kita bakal bahas aspek-aspek tersebut. Jadi tempat ini tuh disebutnya project room di TU Delft. Project room itu basically kayak ruangan belajar gitu. Yang mana enaknya kita sebagai student di sini tuh kita bisa booking entah itu untuk belajar, untuk diskusi sama teman-teman group work gitu ya dan semacamnya. Ya seperti yang bisa kalian lihat ya, lagi berantakan banget dan ini udah malam. Nah di sini ada temen nih lagi ngerjain apaan bro? Oh, gue lagi ngerjain Tesis. Ini udah malam loh by the way. Mau balik jam berapa? Kayaknya nunggu Damas and Heron deh. Oke, nunggu Damas and Heron. Jadi guys, maksudnya dia bilang Damas and Heron tadi. Jadi sebenarnya Damas and Heron itu artinya tuh ladies and gentlemen. Cuman jokesnya orang-orang Indo di sini tuh adalah kalau di TU Delft ada pengumuman ketika gedungnya mau ditutup, itu tuh selalu diawali dengan Damas and Heron. Jadi maksudnya dia bilang sampai Damas and Heron itu ya sampai diusir gitu, sampai ada pengumuman disuruh pulang sana gitu maksudnya. Lihat tuh guys, ini danaunya sampai beku. Oke, waktunya kita pulang. Oke, jadi kesulitan kuliah di sini adalah pertama housing crisis. Maksudnya housing crisis itu adalah nyari tempat tinggal di sini tuh susah. Kenapa susah? Karena memang shortage, kuantitas rumah atau apartemen di sini tuh kurang, sedangkan orang yang datang ke sini tuh banyak, kayak gitu. Jadi itulah kenapa tahun pertama aku di sini tuh aku tuh tinggal di kota sebelah, which is di Rijswijk, dan tiap hari itu ke Delft itu ya sepedaan 5,5 kilo, even winter pun kayak begitu. Nah banyak juga berita yang ngomongin tentang housing crisis ini kayak gitu. Bahkan tuh di tahun 2023 sempat ada berita bahwa semua universitas di Belanda please stop untuk nerima international students karena housing crisisnya tuh it's crazy. Even sampai sekarang kayak gitu ya. Jadi kalau kita pengen dapetin housing tuh kita emang harus punya link atau kenalan lah kayak gitu. Kalau enggak antriannya tuh panjang banget. Untungnya di Delft ini di Belanda sih sebenarnya kita punya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, di masing-masing kota, dan itu cukup helpful banget sih, ngebantu banget. Terus ngomongin housing crisis itu ya harganya juga lumayan ya kayak gitu. Tapi fenomena ini tuh sebenarnya nggak di Belanda doang sih, kayak hampir seluruh Eropa kayak gitu. Cuman di Belanda tuh crazy sih, menurutku gitu ya. Nah makanya kayak kalau kita bandingin sama di Indonesia gitu loh, kayak kalau kita di Indonesia misalkan datang ke Jakarta gitu loh, kita datang ke Jakarta dan kita belum dapat kontrakan atau kos-kosan, ya udah yang penting datang aja ke Jakarta, tinggal keliling-keliling nanya orang, permisi ada kos-kosan apa enggak, ya udah insya Allah atau dijamin deh hari itu juga bisa langsung dapat kos-kosan kayak gitu. Di sini kita nggak bisa kayak begitu.
kita harus benar-benar punya appointment dan disiapin semuanya. Kalau kita nekat datang belum punya housing, mungkin berbulan-bulan baru bisa dapat. Jadi itu salah satu sisi negatifnya. Dan yang kedua itu mungkin kesulitan di kuliah ya. Well, tapi ya namanya TU Delft itu salah satu universitas yang emang top di dunia. Bahkan di Belanda pun ya kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitulah. Ya memang kuliah di sini tuh susah. Tapi again, it's not impossible. Maksudnya kayak memang kuliah di sini tuh kita harus expect bahwa akan sulit kayak gitu. Kalau misalkan easy ya mungkin reputasi TU Delft nggak akan sebagus itu. Jadi ketika kuliah di sini expect lah bahwa perkuliahan itu akan sulit. Walaupun sebenarnya ini sangat subjektif ya. Kalau misalkan emang kalian bisa keep up, kalian memang smart ya, well, good for you. Kalian bisa kayak gitu. Cuman banyak kasusnya itu, terutama orang-orang yang kuliahnya itu dari luar Belanda gitu. Ya, it's actually hard to adjust. Dan di sini pun sistem perkuliahan itu beda kayak di Indonesia. Kalau di Indo itu kan kita kuliah ya 1 semester, 1 termnya. Di sini tuh enggak. Di sini itu kita sistemnya itu quarter. Quarter itu maksudnya setengah semester. Jadi kayak setengah. Jadi misalkan quarter 1 kita ngambil 3 matkul. Ya emang sih cuma 3 matkul, cuman lumayan overwhelming karena memang sulit kan dari segi kontennya. Dan ya udah quarter 1 selesai, cuman kayak 2,5 bulan atau maksimum 3 bulan. Lanjut lagi quarter berikutnya. Let's say 3 atau 4 matkul, dan itu kayak gitu terus gitu loh. Jadi fast paced belajarnya. Dan mungkin kalian bisa lihat Reddit ya, kayak seberapa susah itu TU Delft. Walaupun itu pun mungkin pendapat personal, jadi bisa jadi bias. Reddit itu kalau nggak salah nggak bisa diakses dari Indonesia, jadi coba pakai VPN aja. Oh iya, selain fast paced, kuliah di sini pun bisa jadi konten materinya tuh beda dari apa yang sudah kita pelajari di Indonesia kayak gitu. Jadi kadang memang kita perlu belajar sendiri di luar jam kuliah, dan bisa jadi perbedaan apa yang kita pelajari atau gap knowledge itu ya cukup lumayan. Jadi ya itu jadi salah satu challenge juga sih kuliah di TU Delft kayak gitu. Dan mungkin itu suatu hal yang normal atau wajar, walaupun ya bagusnya nggak kayak gitu ya, karena kita memang beda kan. Indonesia belajarnya mungkin disesuaikan dengan kondisi di sana, dan di sini pun sama gitu. Jadi kita harus expect ada juga perbedaan atau gap knowledge antara di Indonesia sama di sini kayak gitu. Dan yang ketiga adalah kereta. Yes, kalian nggak salah dengar, kereta di sini itu kurang bagus. Trust me guys, kereta di Indo itu kayak entah itu KRL atau jarak jauh itu lebih reliable ya dibanding di sini. Jadi hari ini tuh, jadi aku tuh tadi barusan abis dari Den Haag. Well, sebenarnya dari stasiun Voorburg. Cuman di stasiun Den Haag tadi lagi ada renovasi. Jadi nggak ada kereta langsung antara Delft sama Den Haag Central, yang padahal in daily basis itu harus ada. Dan well, nggak enaknya kayak gitu, kayak kereta di sini tuh sebenarnya kurang reliable. Trust me, di Indonesia itu better. Beste reizigers, door een defecte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Schiphol Airport en Duivendrecht. Dit duurt tot ongeveer zondag 19 januari 2 uur 's nachts. Maak gebruik van de Amsterdamse metro tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid. Dan of course, masalah kereta ini nih masalah besar di sini, karena banyak tempat-tempat yang jauh itu ya bisa aja pakai kereta. Contohnya kayak ke airport. Naik taksi di sini dari Delft ya mungkin habis 50 sampai 100 euro mungkin, yang artinya 800 sampai 1 juta sekali naik taksi.
nggak ada bus dari sini ke airport. Setauku sih nggak ada. Jadi ya kita harus rely on kereta, yang keretanya sendiri pun kurang reliable. Dan ngomongin kereta juga, aku tuh ada beberapa pengalaman kayak udah keretanya tuh telat 5 menit, 10 menit, 15 menit, diundur-undur gitu. And then in the end, keretanya tuh di-cancel. Yes, di-cancel. Berarti keretanya tuh nggak jadi jalan kayak gitu. Jadi in the end, aku harus nunggu kereta berikutnya, which is kayak 30 menit lagi gitu, kayak oh my god. Dan itu tuh pas winter, pas lagi dingin-dingin ya. Dan well, in the end aku naik sepeda pas winter lagi dingin-dingin ya. Oke, yang keempat itu ya mungkin cuaca. Ya karena kan kita orang Indonesia ya, yang kalau di ya in most part of Indonesia kayak ya udah matahari terbit jam 6, terbenam jam 6. Dan di sini kan nggak kayak gitu ya, ada winter sama summer. Ya mungkin kalau awal-awal kita excited gitu kayak ye winter dingin, Indonesia kan panas. Tapi percaya deh, ketika udah winter itu benar-benar dingin kayak gitu. Tapi aku sendiri sih nggak masalah soal winter. Justru aku tuh kurang suka summer. Kenapa? Walaupun ini Eropa, walaupun di Belanda gitu, tapi summer itu panas. Dan bangunan di Belanda itu tuh nggak banyak yang pakai AC. Jadi kalau tidur itu bayangin kayak tidur yang nggak ada AC, dan aku nggak punya kipas angin, jadi nggak tidur tanpa kipas angin juga. Ya bayangin kayak kalian tidur kondisi kayak gitulah di Indonesia, tidur nggak pakai AC dan nggak pakai kipas angin. Mirip kayak gitu sebenarnya summer di sini atau musim panas. Dan musim panas juga yang challenging adalah karena musim panas itu mataharinya tuh lebih lama di atas. Jadi mungkin kayak terbit itu kayak jam 5 lebih, itu matahari udah di atas, udah mulai di atas. Dan puncaknya summer itu, matahari itu tuh baru terbenam kayak jam setengah 10-an gitu loh. Jadi kalau kita capek, kita pengen tidur, itu tuh siklus tidur kita tuh berantakan. Jadi kita malah lack of sleep, kekurangan tidur pas summer. Dan itu I don't like it kayak gitu ya. Dan juga waktu sholat di summer itu challenging. Jadi coba bayangin, maghribnya pas summer, pas puncaknya itu sholat maghrib itu jam 10 malam kalau 10 malam gitu kalau jam normal di Indonesia. Sholat isya itu jam 12 malam, sedangkan waktu sholat subuh itu jam 3 pagi. Jadi kalian bisa bayangkan kayak pengen sholat isya tuh nunggu tengah malam dulu gitu loh. Dan ya jadi kurang tidur juga kan. Subuh jam 3, ya jam 5 matahari udah keluar, ya jam 5 lewat gitu. Jadi ya waktu tidurnya tuh kurang kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya selain hal-hal yang tadi udah aku sebutin, sebenarnya masih ada lagi ya beberapa kayak cuaca di Belanda itu tuh berangin banget. It's another story mungkin, cuman ada hal-hal lain lah intinya yang kekurangan kuliah atau nggak enaknya kuliah di sini tuh. Sama apa-apa tuh mahal, termasuk transportasinya pun mahal dan lain-lain kayak gitu. Oke, dan video ini bakal aku tutup dengan aku nanya 2 temanku apa pendapat mereka soal kurangnya atau mungkin sisi beratnya kuliah di sini ya. So, let's check them out. Oke, ini kita lagi ada di project room. Mau nanya dong bro, minusnya atau gak enaknya kuliah di Belanda tuh apaan? Apa ya? Nyari makannya susah, mahal-mahal di sini kalau makan di luar. Ini aja 100.000. 100.000 ini ya. Ini nama makanannya apaan? Absalon. Oke. Aslinya emang bukan dari Belanda, tapi orang sini mahasiswa suka makan kayak gini karena yang paling terjangkau. Oke. Kayak gini tuh 100.000 lebih lah ya. Iya. Oke. Jadi mahal guys makan di sini. Mahal.
Jadi buat kapsalon tadi habis segini ya guys, sekitar 160 ribuan. Nah ini yang tadi muncul di awal-awal video nih Pak. Jadi apa lika-liku kuliah di sini? Well, jadi di sini tuh mengasihkan. Jadi profesor-profesor di sini tuh seperti mempunyai pengetahuan yang luas, punya pendapat mereka sendiri tentang pengetahuan, dan mereka menerapkannya pada perkuliahan. Jadi apa yang dipelajari di sini adalah teknologi-teknologi yang memang terbaru begitu. Kesulitannya adalah kita harus bisa memahami teori-teori tersebut dengan cepat. Di sini pace belajarnya cepat sekali dan banyak sekali, sehingga bagi saya perlu belajar ekstra keras. Jadi ini sudah jam 9 malam lagi di hari yang berbeda, dan ini saya masih di kampus. Luar biasa. Udah Mas Hera. Sluit in 30 minuten. Wij verzoeken uw vriendelijk om het gebouw te verlaten. Neem als